Panitia Natal Nasional Partai Demokrat 2021 dengan penuh sukacita untuk menyampaikan berita gembira dari Partai Demokrat. Kita merayakan Natal Nasional Partai Demokrat 2021 dengan penuh hikmat di DPP Partai Demokrat, sekaligus melayani, yaitu peduli dan berbagi dalam bentuk bakti sosial yang telah diadakan pada beberapa waktu yang lalu sampai kemarin sebelum perayaan Natal pada hari ini. Semua adalah saudara, semuanya adalah saudari dan saudara yang patut didukung dan patut dicintai. Dan yang hadir di sini juga semua berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi di tempat ini dipersatukan, ibaratnya pendatang dan perantau. Tetapi karena tinggal di rumah bersama, menjadi satu hati, satu tekad, satu cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Khusus untuk Dr. Gobin, namaste. Januari 2022 ini kita sama-sama kembali melakukan refleksi, kontemplasi dan sekaligus menggelorakan semangat Natal, yaitu yang penuh dengan kasih dan damai, sekaligus menyongsong ataupun memulai lembar baru di tahun 2022 ini. Semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga besar Partai Demokrat, juga tentunya seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, diberikan kekuatan untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini, serta tekanan dan permasalahan ekonomi yang juga masih kita rasakan sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan kita semua kuat dan bisa bangkit sehingga kita bisa kembali fokus pada tujuan besar kita semua, yaitu pembangunan Indonesia yang semakin maju, semakin adil, semakin makmur dan sejahtera. Kehadiran Bapak-bapak, para pemuka agama sekalian tentu menjadi spesial, karena bukan hanya formalitasnya, tetapi doanya, energinya, energi positifnya untuk menginspirasi kita semua, terutama keluarga besar Partai Demokrat, untuk semakin baik ke depan. Kami selalu merindukan doa tulus dari para pemuka agama yang tentunya bersih dari agenda-agenda lain. Hanya ada satu agenda, yaitu agar kita semua bisa menapaki jalan yang lurus, yang benar, dan tentunya itu semua untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Tepuk tangan untuk para pemuka agama kita. Semoga selalu sehat, diberikan usia yang panjang, usia yang memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Sahabat itu dalam suka dan duka, dalam jatuh dan bangun. Demokrat hari ini mungkin
masih terus meniti jalan panjang yang berliku, yang penuh dengan aral yang melintang, batu karang yang keras, licin mungkin bisa tergelincir, tetapi kalau ditemani dan didukung, disemangati oleh para sahabat, insya Allah kita bisa kuat dan bisa sampai pada tujuan. Sekarang izinkan saya menyapa kalangan internal Partai Demokrat. Tentu saya dan istri saya tercinta, Anissa Pohan, yang hari ini juga menikmati acara yang hikmat ini, mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Demokrat yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Apapun jabatan dan posisinya, bagi saya semua adalah teras, semuanya adalah penting dan memiliki peran yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya merasa bersyukur sekaligus bangga karena perayaan Natal Nasional tahun ini itu benar-benar didorong dengan sebuah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh keluarga besar Partai Demokrat, terutama umat Kristiani. 2 hari yang lalu, Romo, Bapak Pendeta, saya melepas bantuan yang dihimpun oleh para sahabat sekalian dengan sukarela, dengan ikhlas, untuk didistribusikan atau diserahkan kepada mereka yang memang membutuhkan, mereka yang termarginalkan, mereka yang kondisi ekonominya juga sulit, termasuk yatim piatu, termasuk penyandang disabilitas, dan lain-lain. Setidaknya disampaikan ke beberapa komunitas di wilayah Jabodetabek, kemudian juga bantuan terhadap masyarakat yang belum lama ini dilanda bencana alam di wilayah Pandeglang, Provinsi Banten. Dan yang lebih spesial lagi, karena bantuan itu bukan hanya diberikan kepada sesama umat Kristiani, tetapi juga umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa tema besar hari ini, persaudaraan itu bukan hanya menjadi slogan atau tagline. Karena kampanye yang terbaik, slogan yang terbaik adalah jika itu dilakukan dalam aksi nyata. Niat 100, tapi kemudian benar-benar dijalankan. Dan dengan niat yang baik dan tulus, dan dijalankan juga dengan sepenuh hati, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mereka yang sekali lagi membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Itu yang menjadi semangat dari perayaan Natal tahun ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan solidaritas kemanusiaan tersebut. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, tentu saya tidak masuk ke wilayah yang lain, saya ingin mengingatkan diri sendiri dan kita semua bahwa Partai Demokrat adalah partai yang nasionalis dan religius. Untuk bisa meyakinkan masyarakat apakah benar Partai Demokrat itu nasionalis dan religius, tentu pertama yang kasat mata. Yang kasat mata ini juga penting dan bisa kita lihat dan kita rasakan di ruangan ini. Dari sekian hadirin yang datang, nampak sekali keberagaman Nusantara kita. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya, yang dari wilayah Sumatera angkat tangan, Sumatera. Tepuk tangan untuk yang Sumatera. Memang dominasinya Sumatera Utara nampaknya ini. Horas, Jua-Jua. Apa lagi? Ada 4 masalahnya itu. Yahoy. Betul ya? Sumatera sudah. Wilayah Kalimantan, ada Kalimantan di sini. Nah, itu dia tuh. Hanya 1 tapi suaranya segedung. Itu dari Dayak gitu. Saya pikir mau nari tadi. Oke. Dari wilayah Sulawesi ada? Wah, mana angkat tangan? Oh, Sulawesi. Ini dominasinya Sulawesi Utara kayaknya ini. Betul ya?
Sama Toraja ada Toraja. Toraja. Sekarang wilayah Maluku ada Maluku. Wilayah Papua, Papua juga banyak. Mana Papua? Papua. Tepuk tangan untuk Papua. Nusa Tenggara Timur. Banyak juga ini, ada Bang Ardi, Pak BKH dan istri ya. Karena dibatasi, iya, kalau enggak kan mau buat di Monas kan kita ini. Insya Allah pada saatnya nanti. Mana? Bali, mana Bali? Ada, Bali. Ada diwakili Pak Pendeta juga di sini. Intinya Bapak Ibu sekalian, ya inilah wajah Indonesia kita. Demokrat ya Indonesia, tanpa harus menggembar-gemborkan bahwa kita adalah Pancasila dan Bhinneka. Mari kita tunjukkan saja dalam keseharian kita. Kita mencintai Pancasila dan kita ingin menjaga kebinekaan di Indonesia. Dan itu menjadi semangat dari founding fathers kita, Bapak SBY, dan dulu bersama almarhum Vencer Rumangkang, bersama para pejuang pendahulu Partai Demokrat, meletakkan pondasi yang kokoh untuk partai ini tetap eksis sampai kapanpun di bumi yang memang majemuk ini. Perbedaan adalah kekuatan, keberagaman adalah juga kekuatan. Oleh karena itu saya bangga sekali dengan kader-kader Demokrat yang menunjukkan bahwa kita punya jati diri nasionalis. Di atas segalanya tentu kita menjunjung tinggi persatuan, keutuhan, kerukunan, harmoni di antara kita. Tapi kita juga dalam satu tarikan nafas yang sama adalah partai yang religius, insya Allah. Religius dalam arti yang luas. Religius itu bermakna memiliki kesalehan vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing umat beragama memiliki keyakinan masing-masing. Kita hormati itu. Kesalehan vertikal adalah milik privat, milik individu, dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi juga kesalehan horizontal, ke samping, sesama umat manusia, antar umat beragama, seperti yang kita hadirkan dalam acara sore hari ini. Ini membuktikan sekali lagi bahwa Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius, jangan pernah berubah, justru semakin kita gelorakan semangat ini dalam keseharian dan sikap politik kita. Politik yang bermartabat, politik yang berkeadaban, yang berkemanusiaan, tanpa melihat seseorang, suatu kelompok dari identitas mana. Kita juga senantiasa ingin menjaga integritas diri kita, menjaga tutur dan perilaku yang sopan dan santun. Oleh karena itu tentu kita menyayangkan akhir-akhir ini ada perpecahan di antara sesama saudara-saudara kita. Juga ada komentar-komentar yang tidak perlu sebetulnya dilontarkan di publik yang kemudian menyakiti perasaan masyarakat atau daerah tertentu. Rasanya yang begini-begini bisa kita hindari. Dan sebagai politisi, sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, kita tentunya juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk yang lainnya. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Mari Demokrat terus menjadi contoh agar Indonesia yang super majemuk ini, yang begitu plural ini tetap dalam sebuah kerukunan yang abadi. Kita juga harus mencegah segala bentuk upaya untuk memecah belah di antara kita dengan embel-embel demokrasi. Demokrasi seharusnya membawa kemajuan dan kesejahteraan. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi demokrasi jika dijalankan dengan bertanggung jawab, terbukti lebih baik dibandingkan sistem-sistem politik lainnya di dunia. Sesuai dengan namanya, Demokrat, tentu kita adalah partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Kita rawat demokrasi itu. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang tantangan demokrasi saat ini. Saya tidak hanya memotret apa yang terjadi di Indonesia, tapi juga melakukan studi komparatif dengan berbagai negara lainnya di dunia. Bahwa paling tidak ada 3 tantangan demokrasi hari ini. Yang pertama adalah politik uang. Sepakat? Politik uang. Mengerikan. Money politics ini
tentunya hanya akan bisa digunakan oleh mereka yang punya uang, betul? Lalu apa kabar putra-putri terbaik bangsa yang tidak cukup memiliki kapasitas sebesar itu? Jangan sampai kemudian demokrasi kita kemudian terkooptasi oleh mereka yang hanya memiliki uang yang besar. Kekuatan oligarkis misalnya. Nanti bisa mengesampingkan akal sehat, mengesampingkan mereka yang sebenarnya memiliki visi besar, memiliki energi dan memiliki komitmen yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat kita. Memang politik itu adalah serba pragmatis, tapi jangan sampai terlalu transaksional. Mari kita gelorakan semangat, kembalilah kepada politik yang lebih baik lagi. Demokrasi tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan bangsa, tapi paling tidak jangan sampai demokrasi justru menambah permasalahan bangsa. Demokrasi yang salah arah dan memang sengaja dibuat buyar oleh mereka yang punya kepentingan tertentu. Yang kedua, tantangannya adalah politik identitas. Identity politics. Beberapa tahun terakhir ini kita juga mengamati fenomena politik identitas, di mana untuk memenangkan sebuah kontestasi politik, kemudian merasa yang paling mudah, paling efisien adalah dengan cara menggunakan narasi-narasi yang sifatnya primordialistik dan juga membelah, mengeksploitasi identitas tertentu, termasuk agama, suku tertentu. Saya mengajak kita semua, marilah kita juga menghindari politik identitas. Demokrat justru harus menjadi yang terdepan untuk mengatakan janganlah menggunakan politik identitas. Damai seperti ini, datang bersama-sama kita tidak melihat dari mana kita berasal. Begitu kemudian pemilu, kemudian kok malah kita menggunakan isu-isu seperti itu. Saya bangga karena saya tahu keluarga besar Demokrat juga tidak setuju dengan politik identitas tadi. Marilah kita terus tumbuhkan spirit seperti itu. Karena sekali lagi harganya terlalu mahal. Kalau terjadi perpecahan, apalagi berdasarkan suku, agama, ras, maka akan diturunkan ke anak cucu. Dan kita pernah melewati fase-fase gelap bangsa seperti yang tadi kita ceritakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan, marilah kita teguh pada prinsip politik yang berkeadaban tadi. Yang ketiga, tantangan demokrasi saat ini adalah post-truth politics, politik fitnah. Ini juga makin merajalela. Memang politik fitnah bukanlah sesuatu yang baru. Sejak manusia pertama ada, fitnah itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Sampai dengan hari ini, tetapi menjadi semakin parah ketika kita hidup dalam ruang digital. Kita saat ini tidak bisa menolak arus informasi, sekaligus satu paket disinformasi atau misinformasi. Artinya, sulit kita untuk membendung sekaligus memfilter mana informasi yang benar dan yang salah. Karena dengan satu tweet, dengan satu posting, seseorang, suatu kelompok bisa dihabisi. Karakternya, reputasinya, dan juga sekarang bisa kita memproduksi berita bohong, hoax, ataupun black campaign yang sekali lagi bisa memecah belah persatuan kita. Mari Demokrat kuat. Saya bersyukur, terima kasih kepada teman-teman sekalian, terutama para pejuang-pejuang di medsos ini. Baru-baru ini Partai Demokrat dianggap sebagai partai yang paling aktif dan populer di dunia digital dan media sosial. Bukan karena kita ingin tampil, tetapi kalau kita tidak mengisi ruang itu dengan narasi dan konten yang positif, artinya kita membiarkan ruang itu menjadi gelap, diisi oleh fitnah-fitnah tadi, kebohongan-kebohongan, dan juga kehancuran-kehancuran yang sebetulnya bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, teruslah menjadi yang terdepan untuk mempublikasikan hal-hal yang positif dan juga tentunya penuh dengan kebenaran dan nilai-nilai keadilan. Demokrat, kita tidak berada dalam sistem pemerintahan nasional saat ini. Oleh karena itu, kita gunakan cara-cara yang kredibel untuk tetap memiliki suara yang lantang. Terima kasih kepada para pejuang di parlemen,
baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, yang terus mengawal perjuangan untuk mempromosikan dan juga memperkuat aspirasi rakyat. Walaupun seringkali kita kalah suara, tetapi jangan pernah kita merasa gagal. Karena sesungguhnya kegagalan itu adalah jika kita tidak berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tapi kalau kita sudah menyuarakan itu tetapi masih kalah, itu adalah catatan dan bagian dalam sejarah kita. Tentu tidak hanya di ruang parlemen, tapi kita juga bangga cukup banyak kepala daerah yang berasal dari keluarga besar Partai Demokrat. Termasuk para politisi yang handal untuk masuk ke ruang-ruang publik, termasuk dunia digital tadi. Itu semua adalah perjuangan yang mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik ke depan. Mungkin belum dirasakan sekarang, tetapi 2 tahun mendatang mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik untuk kita semuanya. Termasuk untuk berkiprah lebih baik untuk masyarakat. Tadi saya sudah katakan, saya nggak apa-apa ya agak lama sedikit ini. Karena udah kangen. Biasanya kan lewat virtual aja nih. Ini bertemu langsung energinya beda. Tapi jadi kayak kampanye kita sekarang ini. Boleh lanjut ya? Ini live jangan-jangan. Live boleh. Aman kok aman. Yang kedua, tadi saya mengatakan yang pertama adalah nasionalis religius. Yang kedua, Demokrat adalah partai yang pro rakyat. Itulah mengapa slogan kita yang kita gelorakan tahun lalu pada saat kita memperingati 2 dekade Partai Demokrat, bahwa Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Implikasinya adalah setiap saat, dimanapun kita berada, apakah di dalam maupun di luar pemerintahan, kita harus selalu dekat dengan rakyat. Tidak berubah. Dulu 10 tahun, 2004 sampai dengan 2014, Demokrat menjadi the ruling party. Presiden SBY dengan instrumen yang dimilikinya, jajaran pemerintahan nasional, dan juga didukung penuh oleh Partai Demokrat di parlemen maupun di pemerintahan daerah, kita bisa menyuguhkan dan benar-benar bisa meningkatkan program-program pro rakyat. Banyak sekali yang sampai dengan saat ini kalau kita keliling ke daerah, masyarakat mengatakan merindukan program-program pro rakyat tersebut. Artinya memang ketika negara harus memiliki prioritas, maka yang pertama dan utama adalah membantu rakyat kecil. Agama mana yang tidak mengajarkan umatnya untuk tidak membantu rakyat kecil? Saya pikir tidak ada, termasuk umat Kristiani yang saya cintai ini. Pasti kita mendahulukan, dan itulah yang diwujudkan dalam kegiatan bakti sosial dan juga solidaritas kemanusiaan lainnya selama ini. Kalau kita mengatakan berkoalisi dengan rakyat, maka hati dan pikiran kita selalu bersama rakyat. Walaupun kita sedang berada di tempat yang mungkin enak, seperti hari ini luar biasa, ruangannya begitu indah, sejuk, tapi hati dan pikiran kita bersama mereka yang sulit. Mbak Vera lagi terbang ke New York misalnya, di New York hati dan pikirannya harus tetap bersama rakyat kita. Pak Willem Wandik lagi traveling, kemana Pak biasa travelingnya? Raja Ampat, dimanapun harus selalu bersama rakyat. Jadi definisi merakyat itu bukan harus berpura-pura menyerupai, tetapi dalam hati dan pikiran kita adalah untuk rakyat. Setuju? Para kader Demokrat, bagi saya dan kita semua, marilah kita kawal segala upaya yang dilakukan oleh negara ini untuk memulihkan kondisi dari pandemi COVID-19. November atau di penghujung akhir 2021 itu kita agak sebetulnya cukup happy karena sudah semakin membaik. Tiba-tiba varian baru, Omikron. Betul ya? Ya walaupun katanya tingkat fatalitasnya tidak seberat Delta. Tapi buktinya memang kecepatan bergeraknya virus ini luar biasa. Jadi artinya kembali kita harus bersabar dan kembali mengurungkan niat kita yang lainnya selain menjaga kita, menjaga keluarga kita dan lingkungan kita dari terpaparnya virus COVID-19 ini.
Kemudian dampaknya yang paling kita rasakan selain ancaman terhadap kesehatan publik adalah ekonomi rakyat yang juga terus mengalami tekanan-tekanan. Kita berharap bahwa tidak dalam waktu yang lama ekonomi masyarakat ini bisa bergerak kembali dengan normal. Nah, sebelum itu terjadi, saya tentu berharap dan menghimbau kepada seluruh kader Demokrat dimanapun berada untuk selalu peduli dan turun ke masyarakat, memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang penting ikhlas. Masyarakat tidak akan melihat berapa besar bantuan kita, dalam bentuk apa, tetapi kalau yang mereka rasakan adalah niat tulus dan keikhlasan tadi, rasanya akan selalu dirasakan di hati dan diingat selamanya. Kemudian saya juga ingin mengangkat permasalahan bahwa tentunya tekanan ekonomi ini juga menghadirkan berbagai persoalan termasuk pengangguran, banyak sekali yang terlilit utang, pelaku UMKM kalau kita berdialog juga habis-habisan, hancur omsetnya, kehilangan pelanggan, akhirnya berkuranglah pemasukan keluarganya. Ini menjadi permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi baru di berbagai elemen masyarakat. Sekali lagi, saya berharap seluruh kader Demokrat juga menguatkan sendi-sendi keberpihakan pada rakyat kecil ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Demokrat adalah partai yang ingin terus memperjuangkan keadilan. Sepakat? Keadilan, justice. Orang bijak mengatakan injustice is the mother of all problems. Ketidakadilan itu adalah sumber dari berbagai permasalahan yang ada. Ketidakadilan itu hadir dalam berbagai formatnya. Ketidakadilan dalam bidang hukum. Ketidakadilan dalam mendapatkan peluang ekonomi, dalam pekerjaan. Ketidakadilan karena ada diskriminasi. Diskriminasi karena suku, karena gender, karena latar belakang yang lain-lain. Jadi banyak sekali sumber ketidakadilan. Oleh karena itu, Demokrat juga harus terus memperjuangkan keadilan di negeri ini. Sering diingatkan oleh Bapak SBY dulu, hukum itu harus tegak lurus. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul? Mari kita sebagai partai yang berdaulat, selain kita memperjuangkan keadilan untuk diri kita tahu 2021 menjadi lembaran kelam bagi demokrasi di Indonesia, bukan hanya ancaman kedaulatan dan eksistensi terhadap Partai Demokrat, tetapi juga ancaman terhadap nasib dan masa depan demokrasi di Indonesia. Tetapi dengan kekuatan, dengan soliditas, dengan keberanian, dengan kecepatan mengambil keputusan, kita bisa hadapi itu. Karena kita tidak mau keadilan dan akal sehat diobrak-abrik di negeri ini. Dan kalau itu sudah kita lakukan, marilah kita setelah itu memperjuangkan keadilan untuk masyarakat kita dimanapun berada. Itu saja yang dapat saya sampaikan, 3 hal besar yang sekaligus menjadi perjuangan kita, menjadi semangat kita di awal tahun 2022 ini. Sekali lagi saya mengucapkan atas nama pribadi, istri dan keluarga dan juga tentunya keluarga besar Partai Demokrat, selamat Natal. Semoga senantiasa damai di hati dan semoga semangat Natal membawa kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku umat Kristiani dan juga untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini acaranya bagus sekali. Terima kasih tadi tarian dari Papua, mana ada ya? Itu bawa langsung dari Papua itu? Waduh jauh sekali ya, bagus sekali. Kemudian tadi ada persembahan lagu dari Mbak Joy Tobing, ada ya? Saya tadi bisik-bisik sama Sekjen. Jen, saya itu termasuk orang yang mimpi itu nggak boleh ada batasnya, setinggi-tingginya mimpi itu. Tapi rasanya kalau bermimpi punya suara kayak Mbak Joy, ketinggian mimpi kita itu. Suaranya tinggi dan gak pernah salah note-nya itu.
Jadi saya katakan mimpi setinggi-tingginya, tapi begitu dengar suara Mbak Joy kayaknya ketinggian lah kalau mimpi kita supaya suaranya kayak Mbak Joy. Latihannya berapa lama itu untuk kayak begitu? Jadi nggak usah coba-coba lah Jen. Kita cari yang lain aja, cari passion yang lain. Ya makasih, suaranya merdu sekali, akustiknya bagus sekali semuanya. Pembawa acara dan tim juga bagus sekali, tadi juga prosesi menyalakan lilin juga bagus dan hikmat sekali. Terima kasih sekali atas kehadirannya, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah buat Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono.